apa? Saya baru proses saya baru proses mau vaksinasi di SMK Kesehatan Bantul. Oke Jadi Pak, tidak mungkin apa-apa Pak. Bisa saya diserahkan ke personil yang lain Pak di kelompoknya jenengan siapa saja nanti bisa ya diserahkan kepada kelompok yang lain. Apa ya anggota kelompoknya Pak? Monggo Pak. ya. Buka saja tuh, tugas kami buka saja ya. J, nanti pembagiannya is breakingnya diserahkan kepada kelompoknya Pak Adit gitu aja. Oh ya, oke oke Nanti oke. menutup ya. J, matur suwun. Oke. Oke. Maaf Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Waka, semua Bapak Waka dan juga Pak KTU dan semua elemen sekolah, Bapak Ibu guru semua. Semoga pagi hari ini yang cerah ini kita diberikan selalu kebaikan dan juga kesehatan dan semangat untuk Amin, amin. ya, semangat untuk hidup, semangat untuk hidup lebih baik lagi ya. Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 8 lebih 20 menit, maka mari acara IHT pada pagi hari ini langsung saja kita buka. Semoga nanti acara bisa berjalan dengan lancar. Kita buka yang Muslim dengan bacaan basmalah, yang non Muslim monggo disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Monggo kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada ya. Demikian Bapak Ibu, acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada yang lain dengan nanti saya tak nonton. Acara selanjutnya kita serahkan kembali kepada Pak Eko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Eko ya? Langsung serahkan Pak Anies saja. Ya. Iya, monggo kita serahkan kepada Pak Anissa Surya. Anesia Surya, SPD. Monggo waktu dan kesempatan kami aturkan secukupnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Anies? Atau belum siap Pak Anies? Pak Anies sama Pak Supri ya ini ya untuk pagi hari ini ya. Oh, mungkin masih masalah dengan ininya. Webcam-nya Pak ya. Bagaimana Pak Selamat? Kita tunggu sebentar, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, karena masih terkendala teknis ini kaitannya dengan webcam kalau nggak salah yang di WA tadi ya. Memang kayak sambil menunggu. Jadi kebetulan webcamnya itu dipakai Pak Ina, juga ada giat hari ini. Keterbatasan perangkat gitu Pak. Jadi kemudian Pak Anies dikasih pinjam laptop. Ini lagi didampingi Mas Wahid untuk settingnya. Kalau pakai HP atau komputernya biar dibelikan aja dari IHT ini ya.
Ini materi yang saya tunggu-tunggu ini. Assalamualaikum. Cek. Masuk betul? Halo. Sip, sudah Ya, masuk. silakan. Sip, sudah masuk, Manis. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk nggih? Oke. Oke, sip. Aduh, Pak, bisa. Sudah. Cek. Nggak usah cek terus, kakian. Sudah Masuk. masuk. Dari sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, beserta jajarannya, Bapak Ibu, panitia peserta-peserta IHS, SMK Negeri 3 Kasihan, Bantul Semester Yogyakarta yang saya hormati pula. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan dan mengikuti IHT hari yang kelima ini dengan keadaan insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sampaikan, mohon maaf, baru saja ada gangguan teknis ini sehingga saya pakai ruangnya Bapak Kepala Sekolah. Ini saya pakai gimmicknya Pak Sihono. Sekali lagi saya mohon maaf karena seperti sudah saya sampaikan bahwa komputer kesiswaan webcamnya kemarin saat dicopot, saya suruh pasang ternyata cadangannya tidak ada dan saat dipinjami laptopnya tidak terkonek, barusan tidak bisa nyampe, tidak bisa. Nah, ini sudah setengah jam saya utak-utak terkait dengan hal tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf atas keadaan ini. Sebelum saya sampaikan bahwa materi hari ini ada dua bab. Yang pertama tentang ATP, alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua nanti asesmen yang disampaikan oleh Bapak Supri. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, perlu kami sampaikan bahwa seperti halnya Bapak Ibu guru narasumber yang sebelumnya, khususnya saya di sini bukan berarti saya lebih pintar atau lebih mengetahui tentang kurikulum sekolah penggerak ini, tapi karena saya mendapatkan tugas oleh sekolah untuk menyampaikan atau mengimbaskan ilmu yang didapatkan kami pada saat BIMTEK beberapa minggu yang lalu. Nah, karena kami sudah mendapatkan ilmu tentang kurikulum sekolah penggerak ini, maka kami wajib mengimbaskan pada Bapak Ibu apapun keadaan kami, entah kami menguasai atau tidak, kami wajib mengimbaskan ke semuanya. Jadi sekali lagi, ini saya bukan berarti lebih pintar. Kita nanti sharing saja, diskusi. Saya akan menyampaikan materi-materi yang saya dapatkan pada saat BIMTEK LMS 2 minggu yang lalu. Ya, itu langsung saja akan kami paparkan tentang kita ini. Sebentar ini.
Kok nggak keluar ini? Sebentar ya. Kok nggak di-share, nggak bisa keluar ini. Halo, halo. Sudah keluar itu Pak Anies. Sudah. Nggak bisa dijalankan anunya, apa PowerPoint-nya. Oke, klik aja. Sudah di PowerPoint, Pak. Sudah, tapi nggak bisa muncul. Pak Anes, Pak Anes, kliknya jenengan di dokumen aslinya. Jenengan yang menaik turunkan di dokumen aslinya, ini? Iya. Oke, ya. Iya, Sudah ngaten masuk, nggih. ya? Injih. Oke, terima kasih. Tapi saya nggak bisa melihat Bapak Ibu dan saya sendiri ini. Iya, memang seperti itu Pak. Memang gitu seperti ya. Pak Anes. Injih. Kalau saya kemarin waktu MPLS bisa ya melihat di atas itu pakai Zoom Pak, beda. Beda aplikasi, beda anunya nggih. Wah, lah ya, mohon maaf ini saya lanjut. tidak bisa melihat dari Bapak Ibu, begitu pula saya sendiri, wajah saya ini langsung saya di materi saya. Langsung saja untuk alur tujuan pembelajaran atau ATP. Apa yang dimaksud alur pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Ini masuk ya Bapak Ibu nggih? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari, waktu ke waktu untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran hari kemarin sudah disampaikan banyak hal ya. Capaian kompetensi pelajaran yang harus dicapai. Capaian pembelajaran itu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mapel pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa ada 6 fase capaian pembelajaran dari A sampai F. Dari A sampai F, saya ulangi lagi seperti hari yang berapa itu kedua kemarin ya, bahwa A itu untuk sekolah dasar SD kelas 1 dan 2, B itu kelas 3 dan 4, C itu 5 dan 6, D itu untuk kelas SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9, E itu untuk SMK itu E ya, E dan F, E itu untuk kelas 10 dan F-nya untuk kelas 11 dan 12. Tidak perlu saya sampaikan penjelasannya lagi, kemarin sudah dibahas. Nah, selanjutnya untuk alur tujuan pembelajaran merupakan wujud uraian dari capaian pembelajaran yang telah dianalisis dan dikelompokkan secara sistematis mengacu pada prinsip yang ditetapkan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi, nah ini bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP ada 6 prinsip, yaitu sederhana dan informatif. Sederhana dan informatif ini penjelasannya mudah dipahami oleh penulis dan pengguna. Jadi bahasa kalimatnya atau strategi belajarnya mudah dipahami oleh penulis dan pengguna. Pengguna itu siswa, pengguna itu siswa atau rekan sejawat. Jadi apabila kita membuat ATP, itu tidak yang paham tidak hanya kita saja, tapi ATP kita, tujuan pembelajaran kita, itu kalau dipakai untuk orang lain, itu orang lain mudah menggunakannya. Atau disampaikan ke siswa, siswa baca sudah langsung paham. Nah, tujuan dari pembelajaran itu apa? Jadi tidak hanya penulis saja yang bisa. Ini sederhana dan informatif. Yang dimaksud sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Esensial dan kontekstual itu memuat aspek pembelajaran yang mendasar. Yang mendasar itu paling penting ini. Jadi misalnya
berisi kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Misalnya, esensial dan kontekstual, kita materinya itu tentang, contohnya saya olahraga PJK ya, voli. Nah, materi saya itu passing bawah. Nah, pembahasan saya ya hanya di passing bawah voli tersebut. Tidak pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, ini esensial dan kontekstual. Intinya tidak melebar. Pembahasannya tidak melebar, esensial dan kontekstual sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, ini materi pokoknya sendiri. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan itu antar fase dan tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang. Nah, ini maksudnya berkesinambungan, ada runtutannya. Saya ngasih contoh, misalnya, saya memberikan materi, tadi voli, misalnya voli. Saya materi voli itu urut runtutan yang paling sederhana dulu. Runtutan yang paling sederhana, mau voli itu berarti untuk praktek ya, untuk praktek sebelum tahu tata teori, sebelum bermain harus tahu tentang teorinya dulu. Teori, cara seven, cara passing bawah, cara passing atas, smash, block, surprise, kita harus tahu, jelaskan dulu. Setelah itu runtutannya, mau volley itu kan seven, jadi seven dulu. Seven tidak langsung seven atas atau jump serve. Itu berat, mulai dari serven bawah. Setelah menguasai serven bawah, passing bawah, passing atas. Nah, dan runtutan, beruntut. Yang kompleksitasnya tidak yang rumit dulu. Misalnya volley langsung dari volley, smash. Nah, itu keliru. Jadi urutan dari yang ke bawah sampai dengan yang atas. Sampai dengan yang paling berat. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap. Dari materi yang kita ajarkan harus ada 3 unsur ini. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misalnya, pengetahuan tadi teorinya. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan contohnya volley ya, tapi sudah saya sampaikan pengetahuan dulu. Bagaimana teorinya? Kita sampaikan teori dulu ke anak. Teorinya bermain, volley, caranya main, ukuran luas, ya, servernya caranya bagaimana, sebelakang baris dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan pengetahuan, tidak praktek, tidak keterampilannya. Setelah pengetahuan anak siswa paham tentang pengetahuan itu, baru keterampilan, caranya main. Nah, keterampilan dan sikap. Kalau dulu ada bahasa Inggrisnya itu kognitif, psikomotor, afektif. Ini pengetahuan itu kognitif, keterampilan itu psikomotor, sikap itu afektif. Nah, sekarang pengetahuan, keterampilan, sikap. Sikap itu bagaimana berhubungan dengan kepribadian, bagaimana cara bermainnya. Nah, serius tidak. Nah, wis ora iso, misalnya ini main volley, bersikap sikap, wis latihan, wis ora iso, iji selelean, nggak serius. Nah, ini sikapnya kurang baik, ya. Tapi pengetahuannya bisa, keterampilan bisa, sikapnya tidak bisa. Nah, itu berarti orang ini perlu, kita sudah bisa melihat dari karakter anaknya itu bagaimana kepribadiannya. Pengetahuannya nggak bisa, keterampilannya nggak bisa, sikapnya bagus. Nah, berarti itu memang pengetahuan itu berhubungan dengan intelijensi, berhubungan dengan pola pikir, keterampilan berhubungan dengan skill di bidang tertentu, misalnya olahraga ya bidang tertentu itu lemah, tapi sikapnya aslinya apik. Nah, bisa, ada ini ada bisa. Nah, ini tetap ada nilai poinnya sikap. Yang kelima, operasional dan aplikatif. Operasional dan aplikatif itu mudah digunakan, tujuan pembelajaran. Mudah digunakan, tidak materi apa tujuan pembelajaran itu tidak malah rumit, tidak malah membuat bingung.
peserta didik kita itu tujuan pembelajaran yang tidak baik, tapi aplikasi mudah digunakan, disampaikan ke siswa paham, ya, mudah paham. Oh, ini tujuannya. Nah, itu. Keenam, adaptif dan fleksibel. Adaptif dan fleksibel itu penjelasannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu. Contohnya misalnya adaptif dan fleksibel. Nah, adaptif dan fleksibel kita di sekolah SMSR, di sekolah seni rupa, yang mana notabene anak-anak seni rupa itu untuk skill di bidang olahraganya kurang. Maka dari itu kita harus menyesuaikan. Saya khususnya untuk pelajaran olahraga, itu pula Bapak Ibu guru misalnya pelajar-pelajaran yang lain, beda Bapak Ibu ngajar materinya yang di SMSR, Bapak Ibu ngajar siswa SMSR dengan siswa di SMA 1 Teladan atau SMA 3 Yogyakarta beda strateginya, bukan halnya kita merendahkan sekolah kita, tapi secara memang strategi dan teknik belajarnya beda. Itulah yang dinamakan adaptif dan fleksibel. Nah, saya ngajar di SMSR misalnya, dengan saya misalnya ngajar di sekolah KKO, kelas khusus olahraga misalnya SMA Sewon, jelas beda, passing grade dan standarnya beda. Itulah yang dimaksud dan adaptif dan fleksibel. Misalnya kita tidak punya kolam renang. Kita tidak punya kolam renang, ya tentu dan lingkungan kita tidak ada kolam renang. Kita nggak mungkin ngajarkan materi berenang. Ngajarkan iya, tapi teori. Prakteknya nggak bisa. Karena apa? Kita tidak punya fasilitas tersebut dan kita tidak dekat dengan sarana tersebut. Itu contohnya adaptif dan fleksibel. Nah, diajarkan bagaimana? Tetap diajarkan, tapi teori. Anak tetap tahu wawasannya tentang materi renang, tetap tahu, tapi tidak bisa dipraktekkan. Adaptif dan fleksibel itu karena berhubungan dengan jam juga. Wah, kita mau kolam renang itu bisa di Kembantul. Nah, untuk Kembantul itu perjalanannya sendiri sudah memakan waktu yang banyak, sampai sana bisa selesai pada pelajaran olahraga itu 2 jam, untuk program unggulan 3 jam, nggak cukup waktunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan adaptif dan fleksibel. Kita harus tahu tentang karakteristik mata pelajaran materi yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Nah, itu. Selanjutnya, ini masih bagian dari cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP, capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, ini maksudnya dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus disusun secara kronologis. Kronologis runtut. Pembelajaran disusun runtut dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu misalnya sekarang materinya misalnya saya ngajarkan sekali lagi, misalnya contohnya tadi voli. Nanti voli tadi harus diselesaikan. Misalnya sekarang saya ngajar minggu pertama saya mengajarkan voli passing bawah. Nah, passing bawah itu pada saat pertemuan pertama belum menguasai, pertemuan kedua diulangi. Nah, pertemuan kedua diulangi, sudah menguasai, ganti minggu berikutnya, ganti materi lain yang ada hubungannya. Ya, ada hubungannya misalnya setelah passing bawah, passing atas, dan runtut sampai dengan tuntas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan saling berkaitan, ya. Satu saling rangkaiannya tujuan pembelajaran saling berkaitan, ya. Itu. Nah, selanjutnya alur tujuan pembelajaran harus mencakup kompetensi, konten, dan variasi. Nah, ini kalau dulu KIKD, ya, saya dalam kurikulum ini saya tidak menemukan KIKD. Nah, inilah kompetensi, konten, dan variasi ini. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi biasanya adalah kemampuan yang
dapat didemonstrasikan, dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini kompetensi. Didemonstrasikan itu berarti dipraktekkan. Nah, misalnya tadi contoh misalnya cara olahraga bisa memainkan, contohnya voli bisa memainkan voli, mendemonstrasikan. Kalau misalnya jurusan bidang main lain praktek produktif, misalnya jurusan keramik ya, kuning, bisa membuat vas, mendemonstrasikan cara bagaimana membuat vas. Ya, untuk jurusan DKV bisa mendemonstrasikan membuat desain apa, lukis dan lain sebagainya. Ada prakteknya, ya, mendemonstrasikan itu kronologis dari prakteknya, hasilnya, ada hasilnya. Ya, yang dikuasai oleh peserta didik, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Misalnya jurusan patung yang mempraktekkan, mendemonstrasikan membuat patung, itu buah apik, buah elek, tapi siswa bisa mendemonstrasikan sesuai dengan perintahnya. Nah, misalnya menggambar ini lukis, silakan gambar macan, demonstrasikan gambar macan. Wah, hasilnya oleh tadi gambar macan jadi kucing atau gambar apa, itu skillnya tergantung sendiri-sendiri. Konten selanjutnya konten adalah materi atau konsep utama yang perlu dipahami peserta didik di akhir satu unit pembelajaran. Ini materinya, kontennya. Materinya misalnya tadi saya ya voli, materi voli, anak pengetahuan wawasannya di materi tersebut bisa. Nah, ini tentang materi. Jadi materi itu tidak mesti harus praktek, itu berhubungan dengan kognitif, ya. Pengetahuan, materi berhubungan dengan pengetahuan secara pemikiran. Kalau demonstrasi itu berarti secara praktek. Ya. Yang terakhir variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan ini penjelasannya tentang variasi ini, kita memberi materi. Tadi saya memberikan contoh misalnya voli. Nah, bagaimana anak bisa mengetahui pengetahuan tentang voli tersebut? Anak bagaimana? Variasi keterampilan berpikir anak bagaimana cara aku bisa voli? Anak bisa googling, melihat YouTube bagaimana cara bermain voli, bagaimana cara teknik passing bawah, nah, passing atas, bisa ke perpus, melihat buku, membaca, nah, melihat gambar-gambar. Nah, inilah berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strateginya, misalnya untuk jurusan lukis, untuk ada tugas atau materi gambar realis. Nah, bagaimana usaha anak? Nah, bisa jadi anak mendatangi seniman pelukis realis, mencari ilmu di sana, berkomunikasi, nah ngobrol. Bisa jadi anak belajar dengan sesama teman, bagaimana cara menggambar realis. Nah, itu pikiran atau usaha anak. Bisa juga melihat referensi di Google. Nah, ini variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ini beberapa cara dalam mengurutkan tujuan pembelajaran. Ini beberapa cara untuk mengurutkan pembelajaran. Ada beberapa cara ya. Ada 6 cara. Ini alur tujuan pembelajaran. Ini tadi alur tujuan pembelajaran disusun untuk membantu peserta didik. Alur tujuan pembelajaran disusun untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran. Secara bertahap, alur dibuat dengan mengurutkan tujuan-tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan. Meskipun beberapa tujuan pembelajaran harus menggunakan tahapan tertentu. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu harus ada tahapan-tahapan tertentu, mulai dari yang tingkat kompleksitasnya atau kerumitannya rendah, meningkat. Tidak langsung berat. Jadi
bebannya pelan-pelan ya. Nek ngisi ibaratnya ngisi bak mandi ya dari satu siduk langsung sok buat atau penuh diisi penuh. Nanti berlalu berat. Jadi pelan-pelan langkah demi langkah dari yang dari yang mudah atau yang berurutan meningkat. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurutkan tujuan pembelajaran, keterampilan dasar yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai kompetensi tertentu. Keterampilan dasar yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai kompetensi tertentu. Dua, cara untuk mengukur ketercapaian tujuan. Ya, pengetahuan materi inti yang perlu diketahui untuk memahami konsep tertentu, misal untuk menulis makalah penelitian, peserta didik perlu mengetahui perbedaan bentuk-bentuk dan tujuan teks, dan peserta didik perlu keterampilan membuat pertanyaan riset. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ada beberapa cara dalam mengurutkan tujuan pembelajaran. Ini salah satu pengurutan konkret ke abstrak. Dua, pengurutan deduktif, pengurutan dari mudah ke sulit, pengurutan hierarki, pengurutan prosedur, dan scaffolding. Ya, ini cara mengurutkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, proses mendesain alur pembelajaran. Contoh proses mendesain alur pembelajaran. Yang pertama, ini 0 ini ya, ini pra berarti ya. Workshop pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, seperti yang saat ini kita ini. Pada saat kita sekarang ini bagian dari workshop pengembangan kurikulum operasional sekolah. Menjadi prasyarat untuk tim penyusunan alur pembelajaran. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan ya. Ini pra ya. Tok 0 Pak, ini nomor 0. Ini baru pra ini. Ya, pra. Ini nomor 0. 1, pemahaman profil pelajar Pancasila. Memahami secara utuh konsep dasar profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Pur yang salah ya. Profil pelajar Pancasila. Yang 2, pemahaman capaian pembelajaran. Nah, ini kemarin ini oleh Pak Gun dan Bu Ati ya. Udah ya, pemahaman capaian pembelajaran. Menguraikan CP ke tujuan pembelajaran. Nomor 4, tentukan tujuan yang menjadi kunci, konsep dan kompetensi kunci. 5, tentukan asesmen penilaian ya untuk mengukur ketercapaian. Nah, ini nanti oleh Pak Supri ini tentang asesmen. Ini saya sekarang. 6, rangkaian semua tujuan menjadi satu alur yang linear. Yang terakhir, tentukan alokasi jam yang dibutuhkan. Ya, tentukan alokasi jam yang dibutuhkan. Ini proses mendesain alur pembelajaran. Nah, ini contoh proses merancang kegiatan belajar yang bermakna. Ya, 1, penetapan tujuan belajar. Nah, tujuan belajar, kita membuat tujuan, menetapkan tujuan belajar. Nah, kita membuat tujuan belajar, materi yang kita ajarkan itu tujuannya apa? Kita punya tujuan siswa dapat apa-apa, siswa mengetahui dapat apa-apa. Nah, yang setelah kita punya tujuan pembelajaran, tujuan belajar, menganalisis situasi kelas. Ya. Jumlah, menganalisis situasi kelas itu jumlah siswa, pengetahuan dan pengalaman siswa, sumber daya atau sarplasnya, siapa guru yang terlibat, itu menganalisis situasi kelas, ya.
Tadi sudah saya sampaikan, misalnya jumlahnya siswa kita 36, mayoritas 36. Kalau untuk pelajaran olahraga, sepak bola paling enggak butuh paling enggak minimal 10 biar tidak banyak nganggur. 10 berpasangan 20 hari kalau main passing atau mainannya selalu berpasangan. Paling enggak 10 kalau untuk drillnya. Nah, ini kayak menganalisis situasi kelas berhubungan dengan sarpras, keadaan anak, latar belakang anak. Ya, anak wis piye. Kalau di SMSR tentu saja kemampuannya banyak kemampuan yang paling menonjol di seni rupa. Ya tentu saja pelajaran tersebut yang akan banyak diminati. Ya. Nah, jadi misalnya pelajaran olahraga ya nggak usah berat-berat. Saya ngajar pelajaran olahraga tidak usah berat-berat. Yang penting anak senang, anak mengikuti dulu, anak senang bisa mengekspresikan keadaan diri, materi tersampaikan, sehat, anak siswa sehat bugar sudah rampung, tidak mengarah ke prestasi. Beda mungkin kalau saya ngajar di sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kemampuan bakat anak olahraganya tinggi. Saya harus menuntut lebih, tidak hanya sekedar mengajar seperti ngajar di SMSR, ya, karena saya mengetahui skill atau kemampuan anak di bidang yang saya ampu kurang. Misalnya matematika, banyak juga anak mungkin yang tidak menyukai tentang pelajaran matematika, wah pelajaran berat ini. Nah, beda kalau pelajaran praktek, misalnya melukis, wah seneng. Nah, kita harus menganalisis situasi kelas, itu bagian dari menganalisis situasi kelas. Nah, ini. Yang kedua, asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Nah, penjelasannya menyampaikan persepsi antara guru yang mengajar kelas dan materi yang sama. Kriteria penilaian seperti apa yang paling tepat. Ya. Jadi asesmen penilaian untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Itu berarti apa namanya kemampuan awal itu bagaimana, atau yaitu kemampuan awal intake, kalau dianunya namanya intake. Nah, keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Mencapai strategi dan metode. Bagaimana strategi dan metode cara kita menyampaikan materi yang kita ajar kepada peserta didik kita agar anak mudah memahami, anak mengerti, mudah memahami, sehingga anak mampu menerima atau menguasai, paling tidak ya mampu mengerti materi yang kita ajarkan. Syukur-syukur alhamdulillah menguasai, ya. Syukur-syukur alhamdulillah menguasai. Ya. Itu bagaimana strategi dan metodenya mencari tujuan tersebut. Ya. Nah, yang kelima, memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Nah, ini berhubungan dengan perangkat ajar, jadi fasilitas-fasilitas yang ada, ya. Kalau tadi situasi kelas, nah ini berhubungan dengan situasi person, nah ini berhubungan dengan perangkat ajar, ya, sarananya, ya, kita punya sarana apa, ya, yang dimiliki sekolah, sarana tersebut sebaiknya digunakan. Kalau tidak punya sarana, ya menggunakan perangkat ajar yang ada atau modifikasi. Kalau untuk olahraga, saya misalnya di masa pandemi ini, nah ini contohnya, saya banyaknya bisa menyampaikan contoh di bidang olahraga, di bidang saya, karena untuk bidang yang lain saya nggak paham. Kalau saya menjelaskan di bidang lain, mapel lain, bisa malah salah. Tapi kalau saya menjelaskan di bidang saya ajar, ya inilah yang saya lakukan selama ini. Nah,
Nah, ini adalah memilih dan menerapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Misalnya di masa pandemi ini, saya memberikan contoh ya. Nah, bidang saya di masa pandemi ini, anak belajar di rumah. Nah, saya tentu saja memberikan strategi materi apa yang saya ajarkan. Saya memberikan materi yang fasilitas atau sarana anak itu tidak membuat beban. Saya nggak akan mengajar misalnya hal-hal yang berat. Misalnya bola basket. Bola basket saya banyak teori, untuk prakteknya sulit karena anak tidak memiliki bola basket. Tidak semua siswa punya bola basket. Mungkin gambarnya Bapak Ibu kan punya anak dua. Apakah Bapak Ibu ini dari sekian SMSR, guru SMSR ini Bapak Ibu punya bola basket? Padahal Bapak Ibu pendidik dan punya finansial yang lebih daripada orang lain. Bapak Ibu jawabnya mesti tidak. Kalau saya memberikan materi bola basket praktek, padahal misalnya contohnya Bapak Ibu sendiri, contohnya orang yang guru pendidik yang mana finansialnya ada aja tidak punya. Apalagi yang anaknya petani, anaknya tukang becak, anaknya yang tidak hobi, walaupun orang kaya tapi tidak hobi basket. Nah, saya nggak mungkin ngajari basket secara praktek. Misalnya contohnya lakukan dribble dengan bola basket. Tidak mungkin. Saya lakukan dribble tanpa bola. Bisa ngajar bola basket, tapi contohnya bentuknya aja, gambarannya. Tidak memakai alat. Nah, materi saya basket. Bukan berarti saya pada pandemi ini mengajarkan bola basket. Nah, bola basketnya tidak usah pakai bola beneran, tapi gerakan-gerakan gayanya. Tapi saya lebih banyak saat ini mengajar yang tanpa alat, ya, misalnya atletik, ya, lari. Tapi abang hampir punya kaki gerakannya atletik ini waktu start, waktu melayang ini semua jalan, ya, senam, push up, set up, squat. Ya, contoh-contoh gambar hal-hal yang sekecil itulah, itu bagian dari strategi memilih dan menata perangkat. Saya tidak akan membebankan pada anak materi-materi yang menggunakan alat yang terlalu berat. Nah, ini penerapannya. Saya terapkan di sini. Yang keenam, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama pelajar. Ini pertama kali tatap muka harus disampaikan. Sosialisasi itu awal. Ya, awal. Setelah ini tadi sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama pelajar. Ini awal sampaikan. Misalnya pada saat saya ngajar pelajaran olahraga, pada saat saya sampaikan pelajaran olahraga praktek harus menggunakan ini, bahkan olahraga yang benar dan baik. Ini siapa yang masuk terus, paling enggak dapat nilai di atas 80, ya. Nah, yang datang nanti materi bisa milih voting, tapi sudah saya sampaikan dulu gambaran materinya ini dan lain sebagainya. Ini sosialisasi target belajar. Kalian harus bisa ini. Ya, dalam satu semester ini kalian harus bisa ini. Kalau kalian ingin tuntas dengan nilai yang memuaskan. Ya, kalau begitu aja walaupun nggak bisa aja tetap tuntas saya. Ya. Nah, ini kita sampaikan dulu. Jadi anak sudah punya gambaran. Oh, sesuk itu aku arep ngopo. Sesuk itu aku arep ngopo, aku iso apa pelajaran ini kalau ngene iki gurune ngene iki hasilnya seperti ini. Nah, sudah punya gambaran dulu sebelum mengikuti. Yang 7, kalau misalnya ini tadi gambarannya misalnya pelajaran keramik. Nah, apa itu pelajaran? Oke, tujuan itu iso gawe iki, hasilnya contohnya kalau ngene iki. Nah, ini kayak contoh. Seperti itu ya. Ketujuh, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, pelaksanaan dan penilaian untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Nah, bagaimana agar guru bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik secara reguler, bagaimana melatih keterampilan refleksi. Nah, ini berhubungan dengan tugas-tugas dan pengetahuan. Caranya untuk memonitor kemajuan belajar itu bagaimana? Misalnya, sekarang kita kasih materi, minggu pertama ini kita kasih materi, tadi 7 bawah, poli, kasih tugas, latihan. Ya. Nah,
Atau materinya gampang startmu apa? Kayak contoh misalnya saya di masa pandemi ini materimu atletik lari sprint. Nah, startmu minggu ini bagaimana? Dia mati kita kasih video, tugas video. Oh, dianalisis, dievaluasi. Kamu kesalahannya gini, pantatnya nempel dan lain sebagainya. Kita kasih koreksi, dibenarkan apabila salah. Minggu depan dilakukan lagi. Bagaimana? Ada peningkatan tidak? Nah, itu untuk memonitor kemajuan belajar. Pertama kita kasih minggu pertama materi yang kita ajarkan disampaikan di minggu berikutnya. Anak yang kita ajarkan tadi menyerap tidak. Nah, itu untuk memonitor kemajuan belajar. Pertama passing bawah, minggu pertama raiso, minggu kedua bisa, berarti kemajuannya bagus. Anak ada latihan di rumah. Contohnya itu untuk pelajaran olahraga. Tidak hanya voli, sama ini saya tadi karena dari awal voli ya saya nyiapkan voli terus. Yang ke-8 terakhir refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan mutu dan hasil belajar. Mutu dan relasi pembelajaran. Refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan mutu dan hasil belajar. Nah, ini refleksi. Setelah kita ajarkan, kita evaluasi. Bagaimana hasilnya, anak? Oh, hasilnya meningkat, bagus. Kita teruskan metode kita. Ya, berarti kita berhasil. Oh, 90% duraiso. Berarti metode kita dan memberikan pelajaran salah. Kita harus evaluasi lagi di pertemuan atau di semester berikutnya. Saya cara mengajar saya seperti ini salah. Ganti cara mengajar ini. Dan terbukti banyak siswa yang gagal. Banyak siswa yang gagal bukan berarti gagalnya itu karena anak malas, anak nggak ikut, tapi karena memang anak ikut pembelajaran, tapi tak duraiso. Nah, ada apa ini? Saya sudah memberikan materi, anak-anak tuh melu terus, tetap raiso. Nah, ada beberapa kemungkinan, mungkin cara kita yang ngajar yang salah. Nah, kalau cara kita bisa jadi dua arah, bisa anak yang saking radonge, tapi kalau radong kok 90% banyak yang gagal. Nah, itu tanda-tanya. Mungkin dari diri kita yang salah. Kita evaluasi. Nah, ini refleksi untuk menentukan tujuan belajar berikutnya berdasarkan mutu dan hasil belajar. Nilainya tuh 10 teruskan. Berarti ya, cara mengajar kita tepat. Ya, selanjutnya ini contoh. Nah, contoh membuat ATP. Ini contoh alur tujuan pembelajaran, contoh membuat ATP. Ini Bapak Ibu nanti ada tugas ini ya, contoh alur tujuan membuat tujuan pembelajaran, contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat positif. Ini dominan bilangan, capaian pembelajaran di akhir fase E. Nah, ini berarti pelajaran matematika, ya, eksplorasi dan logaritma. Materinya ini, misalnya saya nih, contoh ATP ini tujuan pembelajaran saya voli tadi ya, model voli. Siswa mampu, contohnya siswa mampu menyebutkan teknis dasar dalam bola voli. Ya, siswa mampu mempraktekkan passing bawah dengan benar dan baik. Nah, siswa mampu menyebutkan sarana prasarana dalam permainan bola voli. Nah, siswa mampu melakukan bla 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 bla. Nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya tidak repot ini. Contoh alur tujuan pembelajaran itu, membuat tujuan pembelajaran itu sebenarnya tidak repot. Ya. Nah, ini contohnya, ini contoh 2 nih. Nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu untuk hari ini untuk ATP ada tugas membuat alur tujuan pembelajaran, ya. Karena alur tujuan pembelajaran ini nanti ada di saat materinya buat modul belajar. Nah, besok Senin ya, Bu Suci. Ada ini ya. Jadi kalau sekarang nggak buat, besok Senin juga harus buat. Karena untuk membuat modul harus ada alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau Bapak ini Ibu mengerjakan tugas ini satu mapel aja, contoh
itu sudah meringankan pada saat Bapak Ibu membuat modul. Ya, nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, ini semua yang saya sampaikan. Ini ada. Ini semua yang saya sampaikan ini sudah ada di Google Classroom. Di Google Classroom IHT yang ada yang sudah Bapak Ibu join ya, yang Bapak Ibu join silahkan buka di 5.6 ya, di contoh alur pembelajaran. Ini semua yang saya sampaikan ada, cuman kalau ini lebih yang saya sampaikan ini lebih ringkas ya, lebih ringkas. Ini ibaratnya rangkumannya, pokok-pokoknya saya kalau di Google Classroom banyak sekali. Nah, saya ambil pokoknya ini. Kalau di anu kan ada 6 atau berapa, enggak 6 bagian klik. Bapak kalau membaca banyak itu jenuh. Tapi kalau sebaiknya memang harus Bapak Ibu baca, karena penjelasannya akan ada penjelasannya. Nah, seperti halnya ini yang saya paparkan ini saya screenshot dari Google Classroom di bagian 5.6 contoh alur tujuan pembelajaran. Ada beberapa contoh alur pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah tentang alur pembelajaran ini? Halo? Cek? Sudah paham? Halo? Peraku yang mana sih? Halo, cek? Halo? Halo. Monggo, ini baru saja pemaparan dari saya untuk alur tujuan pembelajaran. Sekarang, nah ini interaksi dengan peserta IHT. Nah, ini waktunya interaksi dengan peserta IHT. Tadi sudah saya sampaikan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah paham atau bingung? Sebenarnya alur tujuan pembelajaran itu gampang, cuma penjelasannya karena ini sudah ada dulu di RPP tujuan pembelajaran. Ya, sebenarnya bukan hal yang rumit. Begitu pula modul, cuma modelnya yang beda saja. Ini kan tujuan pembelajaran sama. Tujuan pembelajaran alur itu kan dari pengertian runtutan jalan cerita. Alur itu kalau dipergal alur tujuan pembelajaran. Alur itu jalan cerita untuk menuju tujuan pembelajaran. Sedangkan kita sering waktu kurikulum yang terdahulu kita sudah banyak sering membuat untuk LPP itu tujuan pembelajaran bisa ada. Nah, sebenarnya sudah enggak berat. Bapak Ibu ada kesulitan atau ada masukan atau sesuatu hal tentang hal ini? Monggo. Sudah 45 menit. Monggo, halo Bapak Ibu. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu ini. Halo? Halo. Kita ini. Bu Ning mau bertanya Pak Anes? Oh ya, monggo, Bu Ning. Terima kasih Bu Ning. Ya, tanya atau menyampaikan suatu hal, saya nggak bisa lihat ya ini caranya. Pak Anes, caranya jenengan masuk lagi klik yang ada di Jimit-nya. Nanti Bapak bisa melihat teman-teman. Gitu nggih? Nggih. Gimana Bu Ning? Nggih. Monggo. Ya, terima kasih Pak Anis. Nggih. Saya cuman ingin istilahnya informasi saja. Betul nggak kalau dari keterangan Bapak itu kok penangkapan saya itu sepertinya bagian kalau dulu ya alur tujuan pembelajaran itu seperti bagian dari RPP yang kegiatan langkah pembelajaran itu ya Pak ya. Tepat. Yang guru ngapain nanti perencanaan kegiatan inti, terus penutup ada evaluasi. Guru ngapa, anak bisa apa gitu kan? Oh itu ya.
Iya, sama sebenarnya ini. Enggak ada. Oh gitu. Cuman ada apa namanya? Sekarang itu disisipi pelajaran Pancasila. Oh, itu ya. Cuman Iya. bedanya di situ ya, ada sisipan Tadi belajar Pak ini kan sudah Pancasila. saya sampaikan arti 17 itu sebenarnya cuma saya menjelaskan tadi kok ini rumit, padahal sebenarnya itu Bapak Ibu sudah membuat beberapa bertahun-tahun sudah membuat kayak RPP tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Ya. Tepat Bu Ning. Oh iya, ya udah Pak Anies, terima kasih, cuma itu aja. Assalamualaikum. Berarti kira-kira ada yang pertanyaan pertama? Pak Anes, sewu, boleh menambahkan sedikit nggih? Iya, silakan Bu. Nggih, Bu Ening. Jadi untuk alur tujuan pembelajaran ini, kalau dalam RPP kita yang dahulu itu adalah IPK-nya Ibu. IPK-nya. Jadi nanti untuk yang kegiatan belajar mengajarnya itu masuk dalam modulnya, modul ajarnya. Suara putus-putus Bu Suci. Oh, suara saya putus-putus. Enggak, jadi tadi koneksi saya agak jelek ya, Pak. Makanya ini tidak saya nyalakan. Sekarang masih putus-putus, Pak? Nun sewu? Ya. Masih. Nggih. Yang lainnya, Bu Neng bisa menerima suara saya dengan jelas, kenapa putus-putus nggih? Oh, jelas. Oh, jelas nih, baik. Jelas Bu Suci. Oh, terima kasih. Baik, Bu Neng. Jadi untuk secara ringkasnya, kemarin kita mempelajari capaian pembelajaran itu, kalau dalam RPP yang dahulu itu kita sebut sebagai KIKD. Diintegrasikan menjadi satu, kita sebutnya capaian pembelajaran. Kemudian turun itu kepada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dalam RPP yang lalu itu kita sebut sebagai IPK. Kemudian nanti ada assessment sama, itu penilaian atau evaluasi, ada formatifnya, ada sumatifnya. Kemudian di awal pembelajaran nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Supri itu ada namanya asesmen diagnostik yang memang sekarang ini saat-saat ini wajib kita berikan pada para siswa kita. Nah nanti selanjutnya bagian saya untuk RPP-nya itu kita sebut sekarang sebagai modul ajar. Ngaten Bu Ening, terima kasih. Terima kasih Pak Anes. Terima kasih Bu Suci. Sebentar Bu Suci. Bu Suci. Ini Ibu, saya masih mendengarkan. Oh ya, berarti untuk ATP itu kalau dulu itu IPK. Instruksi pembelajaran khusus itu ya? Leres Ibu. Oh, indikator pembelajaran kompetensi. Iya. Kompetensi jadi itu. Ya, persis seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Anes, memang dia harus berlevel, bertingkat. Siswa harus ngapain dulu, kemudian nanti setelah mencapai kompetensi tertentu, apa yang harus dilakukan sesuai dengan taksonomi Bloom. Kita masih tetap refer pada atau merujuk pada taksonomi Bloom untuk pembuatan IPK, alur tujuan pembelajaran ini. Oh, yang dulu itu kalau susunannya itu siswa mampu membuat, siswa mampu mengerjakan apa gitu kan? Seperti itu ya, tapi itu disesuaikan dengan tingkatan kalimat yang masih sistem Bloom itu ya, tingkatannya itu. Jadi kalau dulu kita merumuskannya dengan ABCD, nah yang saat ini nanti kita dengan konten, kompetensi, dan variasi. Tapi pada prinsipnya itu sama persis dengan IPK yang kemarin kita buat. Ngaten Bu Ening. Oh ya, terima kasih. Jadi nanti yang ATP itu untuk modulnya, ATP untuk modulnya, untuk kegiatan pembelajaran itu untuk di modulnya, kalau yang untuk ATP-nya itu dulu IPK. Ya, terima kasih Bu Suci, tambah dong saya. Sami-sami. Saya bukan hanya lain ya, hanya namanya ya di bagiannya ini. Makasih Pak Anis. Tujuan ATP, gitu ya Bu ya. Sebenarnya jadi bukan hal yang asing. Cuman sekarang untuk saat ini untuk ATP ini apa namanya ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila sebaiknya, misalnya dengan penuh semangat, gotong royong, misalnya olahraga ya tadi sportif. Nah itu
pelajar Pancasila, berhubungan dengan Pancasila. Dikaitkan seperti itu, ada kaitannya. Nah. Cukup, Bu Neng? Ya, terima kasih Pak Anies. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, cekap. Boleh tanya Pak Anies? Monggo, Bu, tanya atau Ini Bu Endar. Oh, Bu Endar. Ini mau tanya, kalau yang ATP itu hubungannya dengan pelajar Pancasila. ATP kan kata Bu Suci tadi, penjelasan Bu Suci kan kayak IPK toh. Tapi kita sekarang kan mengacunya pada pelajar Pancasila. Lah itu ada bedanya enggak dengan yang dulu? Bedanya di bagian apa gitu? Terima kasih. Itu ada kaitannya dengan karakter Pancasila. Misalnya, saya siswa siswa, kalau Ibu misalnya mampu mengerjakan ini dengan penuh semangat. Nah, itu semangat itu hubungannya dengan apa namanya? Pancasila. Dihubungkan dengan yang 6 iya, itu, Pak. Profil pelajar Pancasila. Profil itu, 6 profil pelajar Pancasila. Berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, Bu. Iya, maksudnya setiap tujuannya itu mesti dihubungkan dengan itu gitu. Halo. Halo. Nah, di bagian-bagian tertentu ada, Bu. Di bagian-bagian tujuannya kan banyak. Tujuannya kan banyak. Jadi tidak semua. Tidak mesti harus satu tujuan, misalnya tidak harus satu tujuan ada kaitannya, tapi di akhir-akhirnya itu ada. Tujuannya kan tujuan pembelajarannya ini kan profil profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila, jadi di akhir tujuan juga ada kaitannya dengan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila misalnya karakteristik Pancasila yang kemarin sudah disampaikan Pak Siono, karakter misalnya gotong royong, kerja keras, penuh percaya diri, nah penuh semangat, sportif, nah seperti itu. Nah yang tidak mesti harus satu, misalnya tidak mesti harus setiap item ada itu tidak, tapi di akhir kan ada beberapa item. 1, 2, 3, 4 tujuannya itu ada beberapa, yang kelima misalnya kasih berhubungan dengan tujuannya ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Oh, misalkan begini Pak, misalkan cuman kita ambil contoh, andai kan di dalam matematika kan, bisa mengerjakan pangkat rasional dengan percaya diri. Ya. Benar kari-kari. Apakah harus disebutkan seperti itu? Pak Anies. Ya, Bu Ira. Sinten? Oh iya, Bu Ira. Siapa ini? Enggak, ini berbeda Pak dengan yang di kurikulum. Iya, artinya di profil pelajar Pancasila ketika menyebut mandiri itu diartikan, misalkan dikaitkan dengan pelajaran matematika tadi yang seperti Bu Endar. Kalau yang dulu itu kan misalkan bisa membuat geometri. Di situ kemudian mandiri tidak seperti itu, tetapi adalah memberi satu pemahaman yang mandiri yang terkait dengan bisa geometri tadi seperti apa. Kalau saya berikan satu contoh di pelajaran sejarah, ya, di pelajaran sejarah, misalkan mandiri dalam pertemuan terkait dengan pengertian sejarah, ya, materinya dan praaksara. Maka pengertian mandiri di sini nanti akan ditulis profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, profil pelajar Pancasila diharapkan muncul pada peserta didik satu mandiri. Nah, mandiri di situ peserta didik memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Jadi bukan hanya sebatas di profil yang ada 6 itu kemudian ditulis langsung seperti kayak di indikator kemudian mandiri, tidak Pak.
ini pembedanya adalah di situ, adalah pengembangan dari profil pelajar Pancasila. Kalau dulu memang termasuk anak mampu untuk berdiskusi, kemudian gotong royong atau seperti itu. Kalau ini enggak, jadi harus ada pemahamannya ketika itu mandiri, itu gotong royong, yang kemudian dikaitkan dengan materi pelajaran itu sendiri. Ya, seperti itu, Pak. Jadi berarti tidak disebutkan, Bu Ira? Disebutkan. Tadi saya memberikan satu contoh. Mandiri. Lah, mandiri tadi terkaitnya seperti apa yang dianggap mandiri tadi. Itu setiap siswa atau di akhirnya? Enggak, persoalannya di dalam setiap materi tidak harus semuanya, bisa yang ngambil 2 dari di profil pelajar Pancasila atau 1 pun bisa, tetapi itu kemudian diungkapkan, diuraikan, tidak hanya seperti tadi bisa membuat ini kelompok membuat poster gitu misal, oh ini gotong royong, tidak seperti itu. Oke. Jadi tadi sifatnya ada, tapi lebih diperjelas maksudnya. Ya, tidak hanya tulisan mandiri tok, misalnya mandiri, tapi mandiri ini itu apa? Ngaten nggih? Bisa saya tambahkan sedikit, Pak Anes, boleh? Boleh nggih? Halo? Iya. Jadi begini Bu Ender, untuk profil pelajar Pancasila itu nanti akan munculnya di atas Ibu. Jadi setelah identitas sekolah dalam modul ajar nggih, dalam modul ajar itu setelah identitas sekolah, kemudian nanti di dalamnya adalah profil pelajar Pancasila yang ingin kita tekankan pada materi tersebut. Seperti yang tadi sudah diungkapkan Bu Ira, profil pelajar Pancasila itu tidak hanya tertulis, tapi nanti kita akan memberikan penjelasan pada murid bahwa dalam kegiatan ini nanti diharapkan para siswa akan begini. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tertulis di atas itu. Nah, kemudian dalam ATP-nya itu tidak harus dituliskan Bu Ender, tidak harus. Karena apa? Karena kita sudah menjelaskannya di atas dalam nanti ketika hari Senin kita membuat modul ajar, nah itu ada tertulis di situ. Nanti akan terlihat ketika kita membuat modul ajarnya Bu Ender. Ngaten Bu Ender, Pak Anes, terima kasih. Ngaten Bu tambahnya. Pak Anes, nambah. Ya. Nggih. Itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu yang kok 6, apa bukannya yang 8 dimensi? Profil pelajar Pancasila itu bukan? Mohon penjelasannya. Yang 6 ya Pak? Kayaknya. Profil, aduh, nah. Ada 6 kayaknya kalau nggak salah. Ada 6 Bu Neng. Ada 6. Jadi yang berkebinekaan yang bertakwa itu sampai dengan yang mandiri. Ya. Bukan 8 dimensi profil pelajar Pancasila, bukan ya? Bukan Ibu, yang 6. Yang 6. Sudah dikerucutkan menjadi 6, Nggih. Kalau yang 8 itu yang dulu, Mbak. Bukan ini, bukan. Gimana? Bapak Ibu? Cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup, ya? Masih ada setengah jam untuk Pak Supri ya, do assessment ya. Nah, ini tugas hari kelima. Seperti Bapak Ibu yang lain, untuk hari kelima, untuk alur pembelajaran juga ada tugas. Saya tanya Pak. Halo? Ye? Halo, Ye. Ye? Halo? Halo. Ye? Tanya Pak, masih ada pertanyaan dari saya. Ye, Bu Tati ya? Ye. Ye? Ye, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, sugeng enjang Bapak Ibu. Mau apa bakso, mau apa? Ye, saya mau tanya Pak Nes. Ye? Mau lotek? Dengar, Ye?
Halo. Kalau ini tentang ATP ya Pak ya. Kalau tadi disampaikan bahwa ATP itu kalau di RPP yang dulu sesuai dengan IPK ya Pak Anes ya. Ya. Itu berarti kalau sama dengan IPK berarti itu nanti ATP itu merupakan penjabaran atau penanda pencapaian KD ya Pak Nje? Iya, KD sekarang kan tidak ada. KIKD nggak ada ya Bu Cici sekarang? Pencapaian CP, capaian pembelajaran. Nggih. Pencapaian CP nggih yang nanti kalau yang dulu kan kalau IPK itu merupakan penanda pencapaian KD yang nanti ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan atau nggih Pak nih atau gimana? Iya. Seperti itu Bu. Karena sekarang KIKD itu sudah tidak muncul. Oke. Di itu ya, diganti dengan CP itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Anes. Oh nggih, sami-sami Bu. Nggih, kalau sudah cukup masih ada waktu 30 menit untuk materi asesmen penilaian Pak Supri. Nah, selanjutnya waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, mungkin bisa sebelum Pak Supri bisa ice breaking dulu untuk penyegaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing ya. Ini ya. Saya paham ya, Pak. Nah, sudah. Monggo ice break. Pak Adit ya. Senyumnya itu loh Pak Adit. Baik, Pak Eko, terima kasih untuk waktunya. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu sekalian? Jelas sekali Pak. Jelas Oh sekali. ya, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke ice breaking ya, karena mungkin tadi sudah pembahasannya sudah cukup hangat sekali, sampai agak-agak sedikit mendidih. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita bisa mendinginkan suasana atau menghangatkan bagi teman-teman rekan-rekan guru yang saat ini kedinginan atau yang kehangatan bisa mendinginkan diri. Baik, saya mau izin dulu Bapak Ibu ya untuk memberikan ice breaking sedikit kepada Bapak Ibu sekalian sebelum melanjutkan ke materi asesmen yang akan dibawakan oleh Bapak Suprianto. Untuk sebelumnya Bapak Ibu saya minta izin untuk mengaktifkan kamera dulu karena saya ingin tahu siapa-siapa saja yang akan aktif dalam kuis ini, dalam ice breaking ini. Jadi mungkin bisa diaktifkan kameranya supaya saya dan host nanti minta bantuan dari Pak Slamet untuk melihat siapa saja sih yang raise hand, siapa saja yang nanti akan menjawab begitu. Oke, di sini saya melihat ada Pak Ranto, lalu Bu Ira, ada Bu Rita, Pak Nur, halo Pak Nur, Bu Ati, Bu Suci, Pak Surahno, Pak Surahno, hormat, Bu Endar juga. Baik, di dalam ice breaking ini saya akan memberikan dua jenis permainan. Yang pertama itu tebak gambar, yang kedua itu tebak lagu. Dari dua game ini akan saya berikan door prize. Kemarin lukisan, jadi sekarang karena saya tidak punya lukisan, jadi door prize-nya adalah fasilitas akses YouTube Premium seumur hidup untuk Bapak Ibu. Asik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah memiliki YouTube, mungkin YouTube-nya gratisan ya. Mungkin ketika nonton video atau nonton lagu itu ada iklan Shopee COD, Shopee COD. Nah itu nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki YouTube Premium, Bapak Ibu tidak usah khawatir iklan itu tidak akan muncul dan bisa diputar di background. YouTube Premiumnya, jadi Bapak Ibu bisa sambil WA, bisa sambil foto, sambil nonton yang lainnya. Jadi YouTube Premiumnya bisa diminimize, lalu bisa langsung di-download. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat
keunggulan YouTube Premium di Google sendiri ya. Baik, untuk itu saya langsung saja akan memutar atau mempresentasikan. Di sini ada gambar. Nanti Bapak Ibu silakan menyimak dulu 5 gambar yang saya tunjukkan. 5 gambar yang saya tunjukkan. Setelah Bapak Ibu melihat gambar itu, baru Bapak Ibu bisa raise hand dan menjawab 5 gambar yang sudah saya tunjukkan. Begitu. Ya. Nah, jadi minta tolong Pak Slamet ya untuk melihat siapa yang raise hand pertama dan itu yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Gitu ya, Siap. Oke, siap. Oke, Pak Slamet. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, saya memakai Google Slide, materi dari Bu Suci di Google Workspace, sangat berguna untuk saya. Terima kasih Bu Suci. Baik, kita mulai saja untuk tebak gambar yang pertama. Bapak Ibu silahkan bisa menyiapkan kertas dan pulpen untuk menulis jawaban dari jawaban yang pertama ini, pertanyaan pertamanya. Oke, silahkan bisa dilihat. Di situ ada gambar pertama, silakan Bapak Ibu bisa menerjemahkan dari gambar itu kira-kira jawabannya apa? Pak Jarot, Pak Jarot. Pak Jarot, raise pertama, silahkan. Oke, Pak Jarot, silakan Pak Jarot, sudah bisa menjawab pertanyaan? Silakan Pak Jarot. Oke, silakan dijawab Pak Jarot. Buang hajat. Buang hajat. Oke, baik, Pak Jarot sudah menjawab yang pertama. Oke, saya catat ya Pak Jarot. Baik, gambar yang kedua, silakan. Sudah ada yang raise hand? Belum. Belum. Oke, baik, saya tunggu. Bu Silvi, Bu Silvi. Oke, Bu Silvi, silakan Bu Silvi. Jasa pemasaran. Jasa pemasaran. Oke, benar sekali. 100 untuk Bu Silvi. Selamat Bu Silvi ya. Oke, gambar yang ketiga. Sudah ada yang raise hand? Belum. Lagi merangkai pikiran ini paling. Bu Rita, Bu Rita. Oke, Bu Rita. Silakan Bu Rita. Kursi nyaman. Kursi nyaman. Baik, Bu Rita. Terima kasih sudah mendapat. Oke, karena di sini saya sudah diberikan instruksi bahwa harus sudah next ke materi berikutnya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sudah harus lanjut ke Pak Supri karena sudah waktu. Jadi ada 3 pemenang. Hadiahnya sepeda. Hadiahnya YouTube Premium. Nanti Bapak Ibu yang sudah menjawab silahkan bisa memberikan emailnya kepada saya, dan nanti Bapak Ibu silahkan bisa menginstal YouTube Premiumnya di HP Bapak Ibu sekalian. Jadi YouTube Premium ini satu akun, satu aplikasi untuk satu akun ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dinikmati. Dan untuk antusias dari Bapak Ibu dari 3 peserta tadi yang sudah menjawab dengan benar, mendapatkan bonus dari saya itu 1 sambal Mbe Bali,
Jadi akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang sudah benar menjawab tadi 3 orang itu. Oke, terima kasih. Baik, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan acara bisa dilanjutkan dan waktu saya berikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat pagi. Langsung aja nggih. Oke. Baik. Sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Anies tentang ATP. Selanjutnya kita hanya sharing. Jadi saya bukan pakarnya asesmen. Di situ materi sudah ada, sudah disediakan. Ya. Jadi, saat belajarnya asesmen juga baru saja. Jadi kita sharing saja apakah asesmen itu dan apakah harus disampaikan, harus diberikan kepada anak-anak didik kita. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, jelas ya. Asesmen itu cukup luas, sangat luas. Oke. Bapak Ibu bisa membuka ya di GC, di Google Classroom-nya, tentang apa itu asesmen, kemudian asesmen belajar.
Ya, maaf sekali Bapak Ibu. Ada hambatan teknis ini. Sambil dibantu Pak Puji, saya lanjutkan. Di masa pandemi ini kita sangat merasakan begitu susah payahnya kita sebagai pendidik ya, sebagai guru. Walaupun bisa kita kerjakan dari rumah, tetapi kalau disuruh memilih, barangkali kita lebih memilih tatap muka daripada daring. Apalagi dengan siswa-siswanya yang mengikuti ya, putra-putri kita yang mengikuti pembelajaran dengan antusias, tapi ada sebagian yang barangkali merasa kesulitan. Sehingga pada perubahan kurikulum kali ini tampaknya merupakan pekerjaan yang cukup berat, khususnya bagi para pendidik, dan selanjutnya tentu kepada para peserta didik yang tentu akan mengikuti daripada para gurunya. Walaupun begitu susah payahnya, tapi alhamdulillah sampai saat ini anak-anak kita tetap mampu untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Baik, asesmen tadi akan banyak meliputi tentang beberapa hal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Okay. Oh. Ya. Ya, maaf sekali, susah sekali dibuka ini. Ya, walaupun sudah dibantu oleh Pak Selamat Puji, ternyata susah pembukanya Bapak.
Aduh. Gimana? Coba sekali lagi. Langsung ya. Oke. Kok suaranya pecah gitu? Suaranya pecah. Asesmen non-kognitif untuk melaksanakan asesmen non Ya. Oke, Bapak. Maaf sekali, jadi volumenya tidak bisa bagus.
Ya, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Maaf sekali, ini laptopnya minta ganti merek. Gitu. Baiklah, kita lanjutkan. Prinsip asesmen ya, yang meliputi 5 hal sudah bisa Bapak Ibu lihat dan bisa dibaca sendiri, bisa dipahamkan sendiri. Jadi asesmen merupakan suatu rangkaian ya, dari pembelajaran, suatu hal yang sangat pokok sebenarnya. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya. Jadi untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan anak-anak, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir satuan tahapan. Jadi sumatif. Jadi setiap guru sebenarnya sudah terbiasa dengan asesmen ini sebenarnya. Jadi merancang pengambilan nilai ya sebagai judgment gitu. Jadi asesmen adalah proses pengambilan nilai yang harus dirancang. Yang tentu dalam perancangan itu kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Asesmen dirancang secara adil dan valid. Asesmen yang berkeadilan berarti adalah penilaian yang tentu tidak merugikan bagi anak didik kita. Dan asesmen memiliki validitas. Jadi tingkat kevalitannya tentu harus kita buat sedemikian rupa, ya, sehingga benar-benar hal yang kita dapat adalah bukan sebuah hasil yang rekayasa, itu idealnya. Tapi kadang-kadang ada faktor di luar itu yang membuat kita menjadi hasilnya menjadi kurang valid. Jadi harus adil dan objektif. Ya. Jadi kita tidak, jadi misalnya ada anak yang ABK dengan yang tidak ABK. Jadi keadilannya tentu bukan yang ABK disamakan dengan yang wajar, yang normal. Tentu kita buat suatu cara yang kita sesuaikan dengan kondisi anak. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Guru diberikan otonomi dalam merancang dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakter mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran itu memiliki sifat karakter yang berbeda-beda, sehingga kita perlu memberikan pengertian kepada siswa tentang mata pelajaran kita atau mata pelajaran tertentu.
Karakter dan kemampuan peserta didik. Kita sebagai pendidik mau tidak mau atau harus memahami betul karakter dari anak-anak kita. Kemudian kita juga harus memahami kemampuannya. Sehingga capaian pembelajaran bisa maksimal karena kemampuan kita untuk mengenal karakter dan kemampuan siswa tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran akan bisa tercapai. Tentu semua itu dituntut dengan daya dukung yang memadai. Selanjutnya adalah laporan kemajuan belajar yang bersifat sederhana atau informatif, memberikan informasi yang bermanfaat peserta didik dan orang tua. Jadi fungsinya laporan kemajuan belajar bagi siswa, bagi orang tua, dan tentu bagi pihak sekolah itu sendiri. Begitu Bapak Ibu, secara singkat tentang prinsip asesmen. Kita lanjutkan dengan rancangan asesmen diagnostik. Bapak Ibu mungkin sudah membacanya, mungkin tidak hanya sekali membacanya. Ya. Ya. Pada rancangan asesmen diagnostik, kita menyusun, membuat satu rancangan. Jadi seperti membuat RPP, kita menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau pada kurikulum yang akan datang ini, ditambah dengan profil pelajar Pancasila begitu. Sebelum masuk kepada asesmen kognitif, ya, ada satu hal pada tahapan sebelumnya, yaitu asesmen non kognitif. Di sini kita perlu bincang-bincang dengan siswa, sehingga apa yang perlu kita bincangkan itu juga harus kita rancang. Mengapa? Karena supaya bincang-bincang kita itu tidak geladrah, sehingga siswa tidak menganggap kita sebagai banyak omong begitu. Jadi misalnya aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Pertanyaan yang mungkin kita sampaikan adalah, apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Apakah memiliki waktu yang cukup untuk belajar? Begitu dan seterusnya.
semua itu akan memberikan efek psikologis kepada anak didik kita, bahwa ternyata kita sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, memperhatikan daripada kehidupan, kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak didik kita. Karena kita sadari bahwa masa pandemi ini dampaknya sangat luar biasa. Anak-anak didik kita menjadi lelet, menjadi tertibnya sangat susah. Sering kita temukan bahwa anak didik kita bangunnya menjadi siang. Kalau kita hubungi anak ketika belum ikut pembelajaran, ternyata anaknya masih tidur padahal sudah jam 9, berarti malamnya kemana itu? Nah, dengan pendekatan non-kognitif ini diharapkan proses pembelajaran selanjutnya akan menjadi lancar karena akan menjalin suasana pembelajaran yang lebih santai, lebih kekeluargaan. Selanjutnya pada asesmen kognitif, Bapak Ibu bisa membacanya lebih rinci. Ini contohnya dari SMK Pertanian ya mungkin ini. Jadi ada rimpang berikut manakah bumbu kunyit. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan tentu sangat sesuai atau harus sesuai dengan masalahnya. Ya, benar mengakhiri. Pada proses penyampaian materi, semua dirancang dengan teliti, dengan terarah, agar peserta didik tidak bingung dalam menerima pemahaman dari kita. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam hal asesmen kognitif ini? Jadi kita sudah biasa menyiapkan pelaksanaannya dari kita menyusun RPP, kemudian kita menyiapkan bahan alatnya mungkin atau materi-materi yang harus kita sampaikan.
Jadi kita menyusun grafiknya, menyusun jadwal pelaksanaannya. Kita juga mengidentifikasi materinya. Kemudian di akhirnya tentu kita akan membuat feedbacknya, ya. Jadi menyusun pertanyaan sederhana yang sebisa mungkin siswa itu mampu menjawabnya. Jadi asesmen diberikan kepada seluruh peserta didik, ya. Jadi baik yang daring maupun luring. Kemudian dari rancangan tersebut, langkah-langkah tersebut, kita tentukan alat bantu apa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya pembelajarannya itu adalah menggambar dengan teknik kering, jadi kita perlu menyiapkan kertasnya, kemudian pensilnya, atau mungkin mau menggunakan arang, jadi semua itu sudah kita rancang dari rumah, sudah kita siapkan sehingga pada tatap muka kita tinggal melaksanakan dan lancar-lancar saja. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini saya hanya memfasilitasi ya. Jadi saya hanya membacakan rancangan asesmen diagnostik. Bapak Ibu bisa mencermatinya. Pada asesmen non-kognitif ya, informasi apa saja yang akan kita gali. Jadi misalnya kesejahteraan psikologisnya. Ya. Kemudian sosial emosi peserta didik, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, dan kondisi keluarga. Baik Bapak Ibu, karena sudah saya katakan dari tadi bahwa saya hanya memfasilitasi, saya sendiri sebenarnya sangat tidak menguasai sebenarnya. Nah, jadi ini adalah materi yang sangat berat sebenarnya. Dari asesmen meliputi banyak hal tentang penilaian, tentang remedi, atau proses sebelum penilaian. Jadi data yang kita ambil untuk menyempurnakan dari penilaian kita agar penilaian itu menjadi valid, ya, menjadi reliable, sehingga akhirnya tidak merugikan pada anak didik kita. Sehingga penilaian kita itu haruslah berkeadilan. Baik, tampaknya waktu sudah
cukup Bapak Ibu. Ya, sudah sampai pada waktunya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mendalaminya sendiri, bisa memahamkan lebih lanjut tentang asesmen ini. Baik, saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang saya sampaikan kurang bagus, ya, kurang berkenan. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Dari saya sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Eko. Monggo. Suaranya lain. Maaf, suaranya belum tak buka. Niki langsung ditutup nggih, Bapak Ibu? Atau gimana? Ya, boleh. Ya, boleh Pak Eko. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam acara ini. Maka kami yang membawa jalannya acara, Nyun Sewu, sambil kesana kemarin ini, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Maka untuk itu, acara pada siang hari ini, marilah kita tutup sama-sama. Yang Bapak Ibu beragama Islam dengan bacaan hamdalah, bagi Bapak Ibu yang non, monggo disesuaikan. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.